Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk video selanjutnya, yang kedua ini adalah membahas bagaimana kita bertindak sebagai guru ya, atau instruktur dalam, eee, e-learning SMK Negeri 4 Garut. Oke, pastinya Anda langkah pertama harus membuka dulu alamatnya, biasa ya. Kalau belum tahu, saya ajarkan terlebih dahulu alamatnya pakai https, nah, www.smkn4garut.schid_i-belajar. Nah, seperti itu. Pakai https, i-belajar, tanpa spasi. Oke, dia otomatis masuk ke sini. Pastikan masuk sesuai dengan username dan password yang diberikan. Kalau passwordnya dirubah, maka dia harus menggunakan password yang sudah dirubah. Kalaupun lupa password akunnya, bisa lakukan permintaan reset ke kurikulum. Oke, di sini udah masuk di halaman depan e-learning ya, di Darbos. Ada di sini kalender juga. Kalender nanti bisa melihat kapan tahun ajaran baru, di sini ada. Oh, ada. Oh, di sini liburan akhir tahun. Ini apa? Sama libur akhir tahun. Ini merah apa? Oh, ada agenda kursus di sini. Nanti di sini mungkin akan sama dengan kalender pendidikan yang di-share oleh Provinsi Jawa Barat. Ini akan diisikan kalendernya oleh pihak kurikulum. Dokumen pribadi juga bisa disimpan di sini. Maksimal maksimal itu 100 mega ya. Bisa di-upload-kan beberapa file di sini, file pribadi tentunya. Nah, di sini ada AAD, ya kebetulan di sini yang saya ampu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Tapi tentunya di animasi ini belum ada pesertanya. Kita harus melihat absen untuk menambahkan pesertanya. Diklik menu peserta. Nah, di sini belum ada peserta didiknya. Nah, di sini ada 3 guru ya. Saya sendiri, Pak Yosep dan Bu Tijani. Kebetulan ini animasi ini dibuatkan tim teaching ya. Jadi satu program kalian dibuatkan 1 MGMP lagi ya. Jadi kalau semisalkan bahasa Indonesia ada beberapa guru bisa di sini. Cuman nanti siswanya mungkin yang beda dan jadwal yang akan beda. Materi juga mungkin sedikit beda ya kalau kelompok teknologi dan rekayasa seperti itu. Oke, bagaimana cara menambahkannya di peserta ini? Dengan klik enroll user. Tentunya harus membuka absen Abdurrahman Nanda. Ya, kita coba ya. Kalau copy paste bisa. Tinggal copy paste saja. Kalau enggak diketik juga bisa. Ada ya di sini yang pokoknya patokan untuk ini guru atau siswa. Kalau guru itu pakai email pribadi ya. Kalau siswa itu ada awalnya NISN, belakangnya itu ada nama siswa itu sendiri. Itu untuk membedakan antara guru dan siswa. Masuk. Yang lainnya juga tambahkan juga. Hapus.
Ya. Contoh saya menambahkan 2 saja, ini hanya untuk sampel. Nah, kalau nanti udah di kelas, untuk penyelenggaraan KBM, itu wajib menambahkan semua siswa dalam pelajaran tersebut, ya. Kalau mengajar 4 rombel berarti ada sekitar 140-an yang dimasukkan ke pelajaran di sini. Nih, rule-nya sebagai siswa bukan pengajar ya, click and user. Nah, maka di sini ada 5, 3 guru dan 2 siswa. Nanti mungkin kalau ketika ditambahkan akan banyak. Nah, bahkan di sini kita bisa ngecek ya, kapan kapan siswa, kapan guru yang lain ya, Bu TJ, Pak Yosep ataupun siswa ya atas nama Adi dan Abdurrahman Nanda, itu bisa dicek di sini kapan dia login ke ini, atau bisa melihat ke mata pelajaran ini, atau di sini dinamakan kursus ya. Kursus di sini ada waktunya. Nah, ini kebetulan saya masih login jadi ada 1 detik. Ya begitu, tinggal cara menambahkan enroll user, pilih namanya ya, kemudian nah, siswanya role-nya sebagai siswa bukan sebagai pengajar. Nah, itu ditambahkan ya. Sini ada tulisan. Oke, kita kembali ke tab general. Kalau nilainya belum belum masuk, soalnya di sini udah ada ya. Ada 3 siswa, maka di sini kita bisa mengkalkulasikan nilai ya. Jadi ini nanti siswa yang sudah menyelesaikan proses KBM-nya, maka dia tinggal di-download saja dan tinggal copy paste ke dalam e-raport. Lebih mudah tentunya ya. Dan ini prosesnya KBM-nya bisa dilaksanakan di rumah, bisa di sekolah atau dimanapun. Ya, tanpa ada batas harus di sekolah. Ya, diklik tab general. Nah, kita bagaimana cara mengubah halaman kursus ini. Biasanya kita mengubah hanya di papan tulis saja atau di PowerPoint. Nanti kita bisa mengubah konten di sini dengan konten yang kita sajikan. Ya, biasa kita ketik atau menulis dalam whiteboard atau board, kita tulis dalam laptop di sini, depan laptop atau komputer. Ya. Kita klik hidupkan mode ubah. Nah, di sini. Nah, di sini akan muncul ya, tambahkan aktivitas dan sumber daya. Ya, aktivitas dan bahkan topik juga di sini. Topik juga bisa ditambahkan. Ya, kalau di animasi yang pertama ada membuat rancangan sketsa. Berarti itu topiknya yang pertama kali yang harus dimasukkan adalah sketsa. Itu membahas tentang sketsa. Ya, yang pertama. Yang kedua, contoh membahas tentang model sederhana animasi. Nah, berarti itu tentang di topik yang kedua akan membahas tentang model sederhana. Berarti nanti kalau udah punya bukunya, tinggal copy paste saja. Atau kalau belum punya, tinggal ketik saja. Itu sumbernya bisa dari yang lain juga, dari internet juga bisa. Kita akan mengubah pengumuman di sini. Contoh tadi topik yang pertama, kita akan membahas animasi tentang sketsa. Bisa copy paste dari RPP yang dibuat ya. Nah, diharapkan atau KD-nya juga bisa di copy paste. Nah, di sini subjeknya, atau mau disamakan juga sama. Atau mau disamakan di sini, ini ya sama lah. Pakai nomor ya. Di 1.
Ini forum, post ke forum. Nah, di sini ada topiknya. Menggambarkan konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa rancangan. Itu pertemuan yang pertama yang kita akan diskusikan mungkin nanti. Ya. Nah, ini bisa dirubah kembali. Bagaimana caranya? Tinggal edit. Nah, ini menggambarkan. Nah, di sini bisa diberikan petunjuk. Silahkan baca dan kaji materi menggambar konsep dasar. Nah, ini tinggal copy pastekan saja untuk nanti di topik yang selanjutnya. Simpan perubahan. Oke, udah. Kita kembali ke tab general. Halaman depan berarti ya. Nah, topik 1 tadi kan topiknya adalah menggambar konsep dasar. Nah, berarti di sini topik 1-nya ditambahkan atau diedit. Nih. Enter. Ya. Menggambar konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa rancangan. Berarti tentang materi sketsa di sini dimasukkan. Yang kedua, contoh memahami konsep objek 3 dimensi. Masukkan juga. Topik yang kedua, bisa edit. Enter. Tuh. Itu untuk menambahkan materi ya. Nah, bagaimana cara file materinya yang akan tambahkan? Nah, di sini bisa tambahkan sumber daya. Tentunya bisa buku, ataupun kehadiran, ataupun file yang lainnya bisa. Contoh kalau materi bisa dikopikan. Nah, bentar saya cari dulu materinya. Nah, ataupun bisa copy paste dari internet, sketsa. Sketsa. Nah, bisa copy paste di sini ya. Lebih mudah tentunya. Sketsa. Nah, ini tinggal copy paste saja. Pengertiannya copy paste ke sini. Pilihnya kalau untuk seperti itu adalah label. Mau label ataupun langsung ke dalam buku bisa. Kalau kebetulan di sini sedikit yang saya tambahkan, ya dibuatkan label saja. Atau buku boleh. Apa? Pengertian sketsa ya. Deskripsinya tinggal kopikan saja dari hasil yang tadi. Nah, materi-materinya bisa di copy paste dari Wikipedia yang lain. Penerapan sketsanya. Oke, seperti ini mungkin. Nanti bisa ditambahkan ke yang lainnya. Atau mau file, gambar bisa diinsertkan di sini. Bahkan kalau copy paste juga bisa ya. Copy paste gambar, contoh sketsa. Nah, nih. Sketsa. Nah, dia masuk sketsa. Nah, ini saya ngambil
Materinya dari internet, ya, tinggal diedit-edit materinya. Ya, kalau mau nambahin video tinggal di-insert aja, record langsung. Kalau insert video juga bisa di sini. Contoh dari YouTube. Menggambar sketsa 3 dimensi. Bisa menggambar sketsa 3 dimensi. Nah, di sini. Nah, ada. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Bagaimana caranya? Tinggal linkkan saja. Kalau ini dari URL, ini kan alamatnya ada ya, tinggal kopikan saja. Nah, atau kalau mau insert juga dari video yang dibuat oleh guru masing-masing bisa di-insert. Kalau mau dari sekarang nggak, sebenarnya sudah banyak ya dari internet juga. Cara atau ini ya, cara menggambar pas bunga. Insert media. Belum ada ya. Ini kalau upload ya, harus di-upload dulu. Video. Atau mau di-linkkan juga bisa ya. Lebih simpel sih. Lihat cara menggambar pas bunga. Tinggal ini ada link di sini. Link. Pastekan alamat linknya. Sampai dengan di sini ya, copy. Kemudian paste. Create link. Maka dia akan simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini nanti muncul ya. Oh, ini judulnya tadi ya. Definisi sketsa. Sketsa di sketsa. Nah, tadi caranya tinggal di copy paste saja. Copy paste. Ya, tinggal dirapi-rapi. Nah, tadi linkkan juga. Silahkan buka cara atau silahkan lihat cara menggambar sketsa pas bunga. Nah, dilinkkan saja. Simpan perubahan.
Sip. Nah, di sini udah ada ya. Udah ada, bahkan di sini udah ada videonya. Ya. Kebetulan tadi 2 kali ya. Oke, itu buku ya. Nah, bagaimana cara kalau ada di buku ya, di kegiatan satu memodelkan aplikasi sederhana. Saya kopikan terlebih dahulu, dibuat bukunya. Bentar. Kalau sebelumnya ada ya. Bentar. Objek 3 dimensi. Objek 3D. Nah, contoh bukunya udah ada. Tinggal tambahkan sumber daya. Contoh di sini file ya. Berarti kita akan menambahkan file tentang objek 3 dimensi. Tinggal pilih filenya. Objek 3 dimensi pertemuan pertama. Upload. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, dia ini bisa dibaca oleh siswa tentang objek 3 dimensi. Kemudian topik yang lainnya udah materinya. Yang ini mungkin kita untuk selanjutnya isi dulu saja, cuman materinya belum saya upload bisa. Contoh untuk topik yang selanjutnya itu tentang pengolahan. Jadi mengolah pemodelan. Nah, ntar selanjutnya juga di mengaplikasikan material. Nanti di sini tinggal dimasukkan materinya. Atau memahami dulu. Oke. Enter. Ini bukunya materinya belum saya tambahkan ya. Nah, bagaimana sekarang nambahkan topik ya? Kan nanti akan banyak topik. Ya, contoh mengaplikasikan material pada objek. Nah, tinggal tambahkan add new topic, add topik. Nah, satu bagian. Nah, dia ada topik 5. Seperti tadi diedit, paste, enter. Seperti itu. Nah, nanti ini mungkin akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini pengumuman sudah, tinggal absen. Bagaimana cara memasukkan absen ke dalam ini? Tinggal di sini tambahkan sumber daya. Di sini ada attendance. Nah, ganti sama kehadiran. Simpan dan kembali ke kursus. Kemudian, seperti yang tadi, ada buku mungkin ya.
Di sini tambahkan sumber dayanya ada buku. Bukunya tapi berupa file, bisa ya, file. Buku sumber atau buku mata pelajaran yang ini ya, full. Sini. Filenya diupload. Kebetulan di sini modulnya masih Word ya, dikonversikan dulu menjadi PDF. Save as. Nah, di sini filenya PDF modul atau modul animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Save. Terus, oke belum beres. Bentar, masih agak sedikit lama. Nah, udah. Nah, modul animasi ya. Udah, tinggal upload this file. Tunggu sampai nah, udah ya. Kalau di sini udah masuk, tinggal simpan dan kembali ke kursus. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah. Pengumuman hadiran. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan kuis? Di sini ada tambahkan sebuah aktivitas latihan soal. Berarti di sini tentang kuis. Nah, kuis berarti latihan soal. Atau kalau mau berdasarkan ini kehadiran yang modul ya. Di sini nih. Di pertemuan kedua atau di bab kedua ini saya tambahkan kuis. Bisa. Kuis. Dia membahas tentang materi yang diajarkan sebelumnya. Latihan soal. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, ada ya latihan soal. Setelah itu, kita akan mengisikan soal-soalnya. Latihan soal, klik. Nah, ini edit kuis. Kemudian, di-add. Nah, mau random atau tidak. Kebetulan saya tidak akan random ya. Pilih yang paling atas. Nah, di sini tipenya ada pilihan ganda, true false, matching, dan lain-lain. Kebetulan saya sudah menyiapkan dengan pilihan ganda supaya lebih mudah. Nah, di sini nama soal contoh 1 ya. Teks soalnya tinggal diketikkan saja. Bentar. Saya buka dulu soalnya. Nah, tentang ini perangkat lunak pencipta 3 dimensi yang tidak berbayar, yang membahas tentang materi yang ini di sini. Nah, di sini pilihannya mau seperti apa? Mau ABC, mau seperti ini. Kebetulan ABC saja. Pilihan 1 apa? Contoh, ini Blender. Nih, Blender. Ini kalau jawabannya benar, nilainya harus ditampilkan di sini 100. Berarti di sini nilainya 100.
nilai 100. Kalau benar, kalau salah mah jangan dimasukkan 100%-nya. Kemudian ini 3ds Max. Kemudian di sini Maya. Kemudian di sini Adobe Flash. Kemudian di sini Adobe Animate. Nah, jawaban yang benar itu tadi yang ini, dibuatkan nilai 100% atau mau 10% juga bisa. Oke, kalau sudah, simpan perubahan. Nah, udah. 1, tambahkan soal kedua, masih sama pilihan ganda. Tambah, ya, kita nomor 2. Soalnya, apa yang dimaksud dengan storyboard? Atau siapa apa ya maksud dengan storyboard? Nah, ini jawabannya. Pilihan untuk A. Untuk B. B. Untuk C. D. Kebetulan yang benar ini adalah D. Ya, jadi dibuatkan 100%. Oke. Mungkin cukup 2 saja ya untuk uji coba latihan. Nanti bisa dicoba sebanyak soal yang kita ujikan dalam materi tersebut. Nah, ini 2 saja ya. Ini cukup dicoba saja. Kembali ke general. Nah, ini udah materi-materinya, tinggal dimatikan metode ubah. Nah, nanti di siswa itu bagaimana? Nanti kita coba. Nah, kita akan mengajar di pertemuan pertama. Hari ini jam 7.30. Maka di setting kehadirannya kita tambahkan add session ya. Nah, tanggal 14 Juli contoh kita mulai jam 7.35 nanti ya. Selesainya nanti jam 9 ya. Absen di sini namanya. Absen atau kehadiran aja. Nah, di sini apakah siswa diizinkan untuk menyambit absen atau tidak? Kalau tidak, maka di sini jangan dicentang. Kalau siswa dia bisa mengabsen sendiri, ya tinggal centang saja di sini. Ya, supaya siswa bisa mengabsen sendiri. Jadi guru tidak usah repot-repot untuk mengabsen. Lumayan itu untuk menyita waktu. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengabsen kalau pertemuan ini ya masing-masing? Tinggal klik take attendance. Ya, kita bisa di sini. Oh, si Abdurrahman hadir. Adi hadir. Ya, ini sakit tuh, bisa ya. Itu. Ini tinggal di-save attendance. Nah, itu maka siswa ini dia hadir. Bentar. Nah, ini Bu, ini apa? Kenapa apa? Nah, tadi ya, ini kita coba kita akunnya sebagai siswa.
Kita login sebagai siswa. Nah, password-nya kebetulan kelas 11 ya. Bentar, pakai NISN dan password. Nah, udah. Ini ada AD ya. Nanti siswa di sini akan banyak mata pelajaran ya. Tergantung mata pelajaran yang guru masukkan. Kebetulan siswa ini baru dimasukkan yang mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Sini ada menggambar sketsa. Ada ini, ada ini. Kebetulan ini belum ada pembahasannya. Berarti nanti ini akan dibahas di selanjutnya. Di sini ada pengumuman. Nah, di sini ada silakan baca dan kaji materi menggambar konsep. Ini di siswanya. Kemudian kita kembali ke tab general ya. Kehadiran. Nah, oh, ininya udah diaktifkan ya. Siswa kehadirannya berarti udah diabsen oleh guru sendiri. Ya. Kemudian bisa baca materinya atau bukunya. Ini bukunya bisa baca. Kemudian bisa kembali back, bisa download juga. Bisa membaca tentang ini pengertian sketsa nih. Di sini ada ini hasil copy paste mungkin dari Wikipedia. Bisa nge-play juga. Nah, ini tentunya lebih interaktif ya. Jadi kita bikin kontennya nggak ribet. Ya. Nah, ini nah, mau poll juga bisa. Oke, udah dibahas, dibaca oleh siswa itu sendiri. Kemudian kita coba baca yang tentang ini, materi yang objek 3 dimensi ini dibaca. Kemudian kita latihan soal, mencoba yang gratis contoh Blender, yang storyboard contoh kita salahin aja. Finish. Nah, itu. Submit. Nah, ini jawaban yang benar, ini yang salah. Kelihatan, ya. Oke, mungkin itu. Atau bisa juga nanti ini nggak ada chatting ya dengan guru. Oh, ini nggak ada chatting ya dengan guru ya. Nggak ada. Ya. Bagaimana cara mengaktifkan chatting dengan guru? Ya, kita login dengan akun guru. Dengan akun guru tadi, kita tambahkan di animasi ini chatting. Hidupkan mode ubah. Sehingga di sini bisa ada di sini obrolan. Nah, ini supaya kita bisa chat. Bisa chat di sini ya. Chat atau chatting. Chatting. Simpan kembali ke kursus. Nah, baru ini akan nampil di siswa. Tadi ada absen ya. Absen. Absennya, kehadirannya. Kita matikan dulu aja.
kehadiran. Untuk sesi selanjutnya kita tambahkan sesi. Caranya sama ya, tanggal contoh 7, kita mulai jam 7.40. Ini sampai jam 9. Ini siswa bisa ya. Jangan ya, jangan di-disable. Jadi siswanya dia akan mengabsen sendiri. Bisa pakai QR code juga. Kemudian yang lainnya bisa ditambahkan. Nantilah itu untuk lebih lanjut. Kalau udah, klik add. Oke. Nah, ini sesi kedua ya. Kita coba login sebagai siswa. Kemudian nah, mata pelajaran yang animasi kehadiran. Nah, di sini baru ada ya. Bisa submit attendance. Ini dilakukan oleh siswa sendiri. Jadi guru gak perlu repot-repot mengabsen satu orang. Tinggal klik absen siswa sendiri, simpan. Nah, kalaupun lebih dari jam 9 ya tidak mengabsen, maka dia dikatakan tidak hadir. Sistem secara otomatis dia tidak hadir. Oke? Tadi yang ditambahkan mungkin nah di sini ada nilai ya. Kehadiran 90%, latihan soal juga tadi udah ya. Ada kuis bisa bisa dibuka kembali, bahkan bisa chatting tadi ya. Tadi fasilitas ini belum ada ya. Nah, di sini bisa chatting dengan guru ya yang bersangkutan atau teman-teman yang lainnya. Ini syaratnya harus online, sama-sama online. Oke, mungkin segitu saja materi untuk e-learning di sini. Sangat sederhana sekali. Nanti untuk pengembangannya mungkin bisa dikaji masing-masing.